Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Dari kelompok 5 sendiri terdiri dari saya Arik Sokibillah, yang kedua Emil Alif Arizamora, yang ketiga Muhammad Yusuf Rizal, dan yang keempat Rana Andini Nuralisa. Untuk materi yang kita akan jelaskan di sini ada 4 materi. Yang pertama, jejak peradaban Islam dalam peradaban modern. Yang kedua, ketertinggalan umat Islam di bidang iptek. Yang ketiga, menuju kebangkitan Islam. Yang keempat, dalam Nusantara potret kebudayaan Islam Indonesia. Materi yang pertama, jejak peradaban Islam dalam peradaban modern. Peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab yang secara umum kata adab dimaknai sebagai seluruh aktivitas manusia. Peradaban Islam sendiri erat kaitannya dengan kebudayaan. Kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Terwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran dan aktivitas budaya Islami yang konkret dan dapat diindra oleh peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam yang telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Yang pertama, faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Periodeisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi, di mana puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Salah satu keunikan peradaban Islam adalah sifat adaptif dan terbuka dalam menyerap dan mengadopsi unsur-unsur peradaban besar di dunia. Yang B, sebab-sebab kemunduran umat Islam. Secara moral, para penguasa kehilangan kredibilitas karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran agama Islam. Setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam mengalami masa kemunduran. Buku-buku dan warisan intelektual yang dibakar dan dibuang ke laut, para sarjana dan ulama dibunuh, penduduk dibantai, dan secara politik sendiri telah terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan. Yang kedua, kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Pada abad-abad yang dikenal sebagai The Golden Age of Islam ini, peradaban Muslim menjadi rujukan dari umat lain. Pada saat itu, banyak sekali ilmuwan Muslim yang menjadi pelopor pengembangan ilmu pengetahuan di banyak bidang, seperti geometri, matematika, astronomi, fisika, dan lain-lain. Di sini saya jabarkan 4 ilmuwan yang menjadi pelopor ilmu pengetahuan pada saat ini. Yang pertama, Jabir bin Hayyan. Nama lengkapnya sendiri Abu Musa Jabir bin Hayyan. Dan beliau adalah seorang ahli kimia. Di antara temuannya adalah penemuan alat-alat kimia dari logam dan kaca. Pemaduan antara asam hidrolik senyawa garam dengan asam nitrik. Yang kedua, Muhammad bin Musa al-Hawarizmi. Salah satu tokoh yang sangat terkenal dengan temuannya tentang matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar. Hawarizmi diantaranya berprestasi mengutip angka-angka India dan mengarang buku algoritma yang menjadi rujukan para ilmuwan, pebisnis, dan insinyur. Ia menggagas aljabar dan memisahkan dari ilmu hitung. Dia mengarang buku berjudul Al-Jabar wa Al-Muqabalah sebagai dasar pembentukan ilmu ini. Yang ketiga, Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yaqub Al-Kindi. Beliau adalah bapak keilmuan modern, di mana dalam bidang astronomi dia menyatakan dampak posisi planet pada keadaan bumi seperti pasang surut air laut. Dan dalam ilmu alam dan fisika, Al-Kindi menyatakan bahwa warna biru langit bukanlah warna asli dari langit, melainkan pantulan cahaya lain berupa penguapan air dan butir-butir debu yang bergantung di udara.
Dan yang keempat adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina sendiri adalah ilmuwan ternama Islam yang sangat terkenal. Beliau salah satu ahli dalam bidang filsafat dan terutama dalam kedokteran. Di antara prestasinya adalah ia adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan cara pengobatan dan menyuntikkan obat di bawah kulit. Menciptakan yang kedua alat bantu pernapasan dari emas dan perak yang dimasukkan ke kerongkongan. Dan yang terakhir, ia sangat ahli di bidang kedokteran. Misal menemukan adanya cacing Ancylostoma, cacing malaria penyebab penyakit gajah, pengobatan penyakit antrak, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, penjelasan berikutnya mengenai ketertinggalan umat Islam di bidang iptek. Next. Setelah beberapa abad berada di puncak peradaban dunia, umat Islam memasuki fase kemunduran. Mereka mengalami kehinaan dan ketertindasan dalam penjajahan. Kemiskinan dan kebodohan menjadi sesuatu yang melekat padanya. Setelah fase kemunduran tersebut, bukan semangat kejayaan Islam yang justru berkembang di kalangan umat Islam, melainkan semangat menerima apapun yang terjadi karena percaya itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima. Maka akhlak inilah yang sebenarnya harus diperbaharui oleh umat Islam agar kembali meraih kejayaan Islam. Sebagian pemikir Islam menyatakan keterbelakangan umat Islam dalam iptek dikarenakan umat Islam lalai dalam memahami serta mengamalkan ajarannya. Padahal dalam Islam sendiri menganjurkan umatnya untuk mempelajari dan menguasai iptek. Kemunduran di bidang iptek ini menyebabkan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim tidak bisa membuat rakyatnya makmur, meski memiliki sumber daya alam melimpah. Dampak lain, ketidakmampuan menguasai perkembangan teknologi adalah umat Islam kehilangan harga diri dan kepercayaan diri. Beberapa di antara mereka kemudian menjadi pengikut budaya negara-negara barat. Mereka menyerap begitu saja nilai ideologi dan budaya materialis dan sekuler melalui kemajuan teknologi informasi dan media komunikasi barat. Akibatnya, krisis sosial moral dan kejiwaan sebagian besar bangsa-bangsa Muslim. Tidak dapat dibungkiri bahwa yang sering melakukan kegiatan-kegiatan penemuan lebih banyak dilakukan negara-negara barat yang mayoritas beragama non-Muslim. Hal ini terjadi karena sumber daya manusianya yang kurang berkualitas dalam penggunaan iptek. Baiklah, selanjutnya rekan saya. Pembahasan selanjutnya adalah menuju kebangkitan Islam. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun belum terorganisasi. Kebangkitan umat Islam bisa dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan aspek eksternal. Yang pertama, aspek internal. Semangat bangkit dari keterpurukan umat Islam bisa dimulai dari potensi yang dimiliki umat Islam. Umat Islam sebenarnya secara individual memiliki potensi besar untuk maju. Namun secara kolektif, umat Islam masih banyak mengalami kelemahan. Di antara kelemahan tersebut adalah masih sering berseteru dalam hal perdebatan fiqh furu'iyah atau tidak asasi yang tidak perlu diperdebatkan. Misalnya, penggunaan kunut dalam sholat subuh. Harusnya energi umat Islam diarahkan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah berupa fenomena alam semesta demi mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, aspek eksternal. Umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-Muslim. Sikap antipati terhadap tradisi Barat dan non-Muslim dalam bidang ilmu dan teknologi akan menjadikan umat Islam semakin jauh tertinggal dari kemajuan. Al-Quran adalah panduan, inspirasi, dan moralitas yang akan menghindarkan umat Islam dari perilaku tidak terpuji dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan kemajuan Barat modern adalah sumber umat Islam untuk maju dari keterpurukan. Jadi langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi Barat modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Spirit kemajuan ini harus berjalan beriringan dengan moralitas Al-Quran supaya umat Islam tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu materi yang keempat adalah dalam Nusantara, potret kebudayaan Islam Indonesia.
Dalam Nusantara, potret kebudayaan Islam Indonesia. 1. Islam Nusantara. Islam Nusantara sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Islam dan Nusantara. Islam yang berarti penyearah, kepatuhan, tundukan, dan perdamaian. Nusantara sendiri secara istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Dalam literatur bahasa Inggris abad ke-19. Nusantara merujuk pada Kepulauan Melayu, karena kepulauan tersebut mayoritas berada di wilayah negara Indonesia. Maka Nusantara biasanya disinonimkan dengan Indonesia. Berdasarkan pengertian di atas, IN adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, yang diikuti oleh pendudukan asli Nusantara, yaitu Indonesia, atau yang bertempat tinggal di dalamnya. Baik, berikutnya potret kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak adalah salah satu contoh dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Berikutnya wujud peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama, birokrasi keagamaan. Islam sendiri sangat berpengaruh dalam birokrasi keagamaan dalam Indonesia. Bangunan dapat kita lihat bahwa dari segi bentuk masjid saja kita dapat lihat bahwa arsitektur bangunan masjid di Arab dan di Indonesia jelas berbeda. Mungkin dari situ dapat kita lihat peradaban Islam di Indonesia sebagai bukti. Selanjutnya C, seni Islam dalam peradaban Indonesia. Seni baca Al-Quran, qiraah, dan sholawat. Nah, untuk sholawatannya sendiri sangat berbeda antara sholawatan yang ada di Arab maupun di Indonesia, khususnya Jawa. Dapat diselip-selipkan makna Jawa dan seru-seruan mungkin berawal dari Wali Songo sampai sekarang. Selanjutnya, musik gambus dan rebana. Nah, untuk rebananya sendiri ini sering digandengan dengan sholawat. Selanjutnya adalah grup musik modern Islami. Nah, untuk grup musik modern Islami sendiri itu banyak sekali. Contohnya untuk sekarang yang lagi naik daun itu seperti bisa Sabian dan lain-lain lah. Selanjutnya seni kaligrafi. Nah, untuk seni kaligrafi yang ada di Indonesia ini dapat kita lihat seperti di ukiran-ukiran masjid itu sangat khas antara kaligrafi Jawa dengan kaligrafi Arab. Nah, itu juga salah satu bukti kebudayaan Islam di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Baik, itu penjelasan tentang materi kali ini dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin untuk pertanyaan bisa dilanjutkan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.